Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak solih-solihah, jumpa lagi dengan Budian ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Pasti baik-baik saja. Alhamdulillah hari ini anak-anak bertemu dengan Budian pada mapel tematik, yaitu pada Mupel Ilmu Pengetahuan Sosial, yaitu mengenai keberagaman budaya bangsaku pada kelas 4. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai belajar hari ini, mari kita berdoa bersama yuk dengan mengucap basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, kita mulai pembelajaran hari ini. Nah, anak-anak, apakah itu keberagaman? Keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang seperti budaya, agama, bahasa, dan sebagainya. Begitu pula dengan Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang penuh dengan keberagaman dan perbedaan. Meski berbeda-beda, Indonesia tetap satu dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan dengan keberagaman sosial dan budayanya. Berdasarkan sensus BPS pada tahun 2010, Indonesia memiliki 1.340 suku bangsa yang tersebar di seluruh pulau Indonesia. Oleh karena itu, bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk yang terdiri dari berbagai ciri khas setiap daerah. Kemajemukan ini tetap menjadikan bangsa Indonesia tetap utuh dan berdaulat dalam NKRI. Nah, anak-anak, setiap daerah memiliki ciri khasnya masing-masing. Ada beberapa unsur-unsur kebudayaan yang membedakan budaya satu dengan lainnya, meliputi makanan khas, bahasa daerah, alat musik tradisional, pakaian adat, rumah adat, dan tari daerah. Oleh sebab itu, kita harus menjaga dan saling menghargai untuk dapat mewujudkan persatuan dan kesatuan. Nah, anak-anak, sekarang mari mengenal keanekaragaman budaya di Indonesia. Mengenal rumah adat. Anak-anak, coba perhatikan gambar di sebelah kiri atas. Rumah tersebut merupakan rumah bolon. Rumah bolon adalah rumah adat dari Sumatera Utara atau suku Batak. Rumah bolon memiliki bentuk persegi 4. Rumah bolon mempunyai model seperti rumah panggung. Kemudian coba perhatikan gambar di bawahnya ya. Pada gambar di bawah ini merupakan rumah joglo. Rumah joglo adalah rumah tradisional masyarakat Jawa atau daerah lain di Indonesia yang terdiri dari 4 tiang utama. Rumah tradisional Jawa terbagi menjadi 2 bagian, yaitu rumah induk dan juga rumah tambahan. Selain itu ada yang namanya rumah Saw Atamosalakitana. Nah, rumah ini yang terdapat pada gambar sebelah kiri atas ya. Rumah ini merupakan rumah adat yang berasal dari Nusa Tenggara Timur. Di dalam rumah adat ini terdapat suatu tempat suci untuk arwah nenek moyang yang pada saat-saat tertentu selalu diberi sesaji. Kemudian pada gambar di bawahnya adalah rumah Honai. Rumah Honai adalah rumah adat Papua, khususnya daerah pegunungan. Rumah Honai memiliki bentuk dasar lingkaran dengan rangka kayu berdinding anyaman dengan atap kerucut yang terbuat dari jerami. Dinding rumah terbuat dari kayu yang disusun berdiri, memiliki 1 pintu pendek dan tidak berjendela. Nah, anak-anak, itu tadi adalah mengenai rumah adat. Sekarang kita mengenal suku daerah. Jadi di Indonesia terdapat banyak sekali suku daerahnya. Beberapa contohnya adalah ada suku Jawa dari Jawa Tengah, suku Minangkabau dari Sumatera Barat, suku Dayak dari Kalimantan, suku Asmat dari Papua, suku Betawi dari DKI Jakarta, kemudian suku Bugis dari Sulawesi Selatan. Sekarang kita mengenal alat musik tradisional. Ada beberapa alat musik tradisional. Yang pertama adalah sasando seperti pada gambar sebelah kiri atas. Sasando adalah alat musik tradisional dari daerah Nusa Tenggara Timur.
Sasando merupakan alat musik petik yang cara memainkannya yaitu memetik dawainya dengan dua tangan. Kemudian pada gambar bawahnya adalah tifa. Tifa adalah alat musik tradisional dari daerah timur Indonesia, khususnya Papua dan Maluku. Tifa berbentuk seperti tabung dan dimainkan dengan cara dipukul dengan tangan. Selain itu, ada juga alat musik yang bernama kolintang. Nah, kolintang itu seperti gambar yang ada di kiri atas ya anak-anak. Kolintang adalah alat musik tradisional yang berasal dari Minahasa, Sulawesi Utara. Kolintang terbuat dari potongan kayu ringan yang dimainkan dengan cara dipukul dengan pemukul kayu khusus. Kemudian di bawahnya ada alat musik yang sering kita lihat pada umumnya di Jawa, yaitu yang bernama gamelan. Anak-anak sering melihatnya ya. Gamelan adalah alat musik tradisional yang berasal dari Pulau Jawa dan Bali. Ada gamelan Sunda, gamelan Jawa, dan gamelan Bali. Gamelan dimainkan dengan cara yang bermacam-macam. Ada yang dipukul dengan tangan, ada yang dipetik, ada pula yang digesek. Oke anak-anak, sekarang kita mengenai beberapa tarian daerah. Nah, Budian akan sampaikan ada beberapa tarian daerah, yaitu ada 4 di sini. Yang pertama adalah tari Bungong Jaumpa, seperti pada pelajaran SBDP ya. Anak-anak sudah mempelajari mengenai tari Bungong Jaumpa ini berasal dari Aceh. Kemudian ada tari Serimpi dari Yogyakarta, lalu tari Tortor dari Sumatera Utara. Kemudian ada tari piring dari Sumatera Barat, dan masih banyak lagi, nanti anak-anak bisa mempelajarinya. Selanjutnya, anak-anak dapat diperhatikan bahwa tradisi tadi pada mengenai rumah adat dan sebagainya tadi merupakan contoh dari keanekaragaman budaya dari beberapa daerah di Indonesia. Berikut adalah salah satu contoh keanekaragaman sosial dan budaya pada provinsi tertentu. Oke, simak baik-baik ya. Nah, anak-anak perhatikan. Bali. Bali dikenal sebagai Pulau Sejuta Budaya. Pulau Dewata merupakan sebutan untuk Pulau Bali. Bali tidak hanya terkenal dengan keindahan alamnya, namun juga dengan adat istiadat serta budaya yang masih terjaga dengan baik. Salah satu destinasi di Bali adalah Desa Adat. Penduduknya merupakan kaum Bali Mula atau Bali asli. Kaum ini juga biasa disebut sebagai Bali Aga. Mereka memiliki tradisi sendiri dalam upacara penguburan jenazah, mengatur sistem pemerintah, hak tanah, hak sumber daya, perkawinan, pendidikan, dan upacara adat. Meskipun suku ini menjaga tradisi leluhur, namun mereka tetap sangat terbuka dengan kemajuan zaman, seperti adanya aliran listrik, transportasi, dan juga pendidikan. Maka dari itu anak-anak, Indonesia merupakan negara yang sangat kaya akan budayanya. Untuk itu, wajib bagi kita untuk saling menghargai dan menghormati setiap budaya dalam perbedaan menjadi satu kesatuan dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Karena kita adalah Indonesia. Oke anak-anak, bagaimana mudah ya pembelajaran hari ini? Sekian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih.